Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Surya Diguna. Di sini kami kelompok 10 akan memaparkan tugas yang diberikan Pak Fauzan. Di sini kami akan memaparkan tentang pembahasan dari konstruksi sistem pipa. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Pertama, penggunaan baja pemrosesan suhu tinggi HTP untuk aplikasi pipa transmisi minyak dan gas kekuatan tinggi. Abstrak, kecenderungan ke arah tekanan operasi yang lebih tinggi dalam pipa transmisi gas dan minyak selama 10 tahun terakhir telah mengakibatkan peningkatan permintaan untuk baja kekuatan yang lebih tinggi seperti API, X70 dan X80. Dengan ketangguhan suhu rendah yang baik, desain paduan saat ini untuk proyek pipa transmisi API X70 dengan persyaratan ketangguhan yang lebih tinggi pada berbagai rentang suhu yang berbeda menggunakan kimia HSLA, cemangan rendah yang menghasilkan struktur mikroferlit atau kimia HSLA, cemangan rendah yang menghasilkan struktur mikroferrit. Selanjutnya, pendahuluan. Tren peningkatan tekanan operasi pipa sambil menjaga biaya baja tetap rendah telah menghasilkan baja dengan kekuatan yang lebih tinggi seperti API X483 MPa dan X80 550 MPa menjadi hal yang biasa. Di Amerika Utara, perpindahan ke produksi komersial API X80 dengan tekanan 550 MPa pertama kali terjadi pada tahun 1994 dan kemudian lagi pada tahun 1996 di Kanada. Keputusan untuk membangun proyek pipa X80 komersial pertama di Amerika Serikat dibuat pada tahun 2003. Proyek Cheyenne Plains terdiri dari 611 km atau 380 mil, NPS 36 atau 940 mm dan NPS 30 762 mm dengan ketebalan dari 9,8 hingga 16,9 mm dengan 11,8 mm mewakili mayoritas. API X80 dengan tekanan 550 MPa telah diproduksi secara tradisional menggunakan desain mikrostruktur baja ferrit berbasis CMN-MO dan proyek X80 Amerika Utara sebelumnya menggunakan struktur mikro seperti itu. Biaya baja, terutama biaya paduan molybdenum, menjadi perhatian. Diperlukan desain paduan hemat biaya alternatif yang menciptakan struktur mikro FAF. Selanjutnya, pelat percobaan Kantarel. Desain paduan bernama HTP pemrosesan suhu tinggi yang menghasilkan struktur mikro FAF menggunakan kandungan NB hingga 0,11% tanpa memerlukan molybdenum telah dikembangkan lebih dari 30 tahun yang lalu. Kandungan NB yang tinggi dari desain paduan ini memiliki kemampuan unik yang memungkinkan penggulungan termomekanis pada suhu pemrosesan yang lebih tinggi dari normal, melebihi 815 derajat Celcius. Kemampuan untuk memiliki NB terlarut yang cukup tersedia untuk menghambat rekristalisasi pada suhu tinggi yang memastikan bahwa struktur mikro FAF kekuatan tinggi yang halus dapat dikembangkan melalui penggulungan termomekanis. NB adalah satu-satunya mikroalloy dengan kemampuan ini. Hal ini dapat dilihat pada gambar 1.1 implementasi komersial dari teknologi ini untuk proyek pipa transmisi minyak dan gas tidak pernah terwujud sampai tahun 1997 sampai 1998 ketika proyek HIC pH tinggi API X70 dengan tekanan 483 MPa, pengukur berat di Meksiko disebut Kantarel muncul.
Proyek ini menghadirkan peluang komersial pertama untuk mikrostruktur FAF yang dihasilkan HTP menggunakan desain paduan non-molybdenum bearing. Pada akhir proyek, Companhia Brasileira de Metalurgia Mineração atau CBMM meminta agar plat yang tersisa tersedia untuk berbagai pabrik baja di seluruh dunia untuk pekerjaan percobaan tambahan. Selanjutnya, plat percobaan Cantarell. 3 plat percobaan tersebut digulung menjadi plat discrete di pabrik Amerika Utara dan kemudian diubah menjadi pipa di pabrik UOE. Dengan dukungan teknis dari CBMM, jadwal rolling HTP dikembangkan yang menghasilkan hasil plat dan pipa yang menggembirakan untuk X80. Berikut tabel kimia Cantarell dan kekuatan pipa. C dengan kandungan 0,03%, mangan 1,50%, cuprum, nitrit, dan krom 0,70%, NB 0,10%, YS Shell dengan tekanan 565 MPa dan Texel dengan tekanan 586 MPa. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara saya, Hendy. Nah, baiklah, terima kasih. Jelaskan. Ya, nah, saya akan melanjutkan penjelasan terkait pembahasan review jurnal yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu mengenai plat percobaan Cantarell. Nah, berdasarkan hasil yang menggembirakan ini, putusan dibuat untuk menggunakan pendekatan desain paduan HTP ini untuk memasok kurang lebih 36.000 ton atau sekitar 136 km dari 165.000 ton untuk proyek Cheyenne Plains. Pemasok yang berbeda memasok keseimbangan tonase dari desain F per AF dengan karbon mangan molybdenum tradisional. Ini tidak hanya akan menjadi jalur transmisi gas alam berdiameter besar API X80 atau 550 MPa pertama di Amerika Serikat, tapi juga akan menjadi penggunaan komersial pertama dari konsep HTP karbon mangan di Amerika Utara. Nah, untuk material desainnya yaitu spesifikasi pipa yang mendorong pertimbangan desain, paduan, dan pemrosesan HTP yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama itu kekuatan API X80 dengan 138 MPa dan 172 MPa, kisaran maksimum untuk hasil dan kekuatan tarik masing-masing. Nah, untuk ketangguhan badan pipa CFN melintang rata-rata minimum 106 Joule dan juga minus 7 derajat Celcius dan geser rata-rata yaitu 80%. Nah, pada suhu tersebut dengan kemampuan suhu rendah yang ditunjukkan. Nah, untuk kemampuan las, pengelasan lapangan mekanis ditunjukkan untuk proyek tersebut. PCM rendah itu kurang dari 0,20 dengan kadar CU, NI, CR, dan juga NO itu sebesar 0,60. Nah, kekerasan maksimum 265 di daerah HZ dan las 248 di badan pipa. Struktur mikro F per AF yang dihasilkan pada pendinginan pasca rolling yang sesuai untuk meningkatkan ketangguhan. Nah, informasi dari percobaan 3 lingkungan Cantarell bersama dengan informasi dari pabrik lain di seluruh dunia yang melakukan pekerjaan percobaan dengan lengkungan HTP itu dibagikan pada konferensi HTP di Brazil pada tahun 2003. Dan digunakan untuk memodifikasi desain paduan untuk meningkatkan properti pipa menuju API X80 atau 550 MPa. Nah, untuk desain paduan HTP ini menghasilkan kurva CCT yang menunjukkan bahwa mikrostruktur F per AF yang diinginkan untuk API X80 yaitu dapat dikembangkan dengan laju pendinginan 15-20 derajat Celcius detik. Sehingga mudah dicapai dengan sistem pendinginan yang dipercepat. Dapat dilihat pada gambar itu yang di sebelah panah yang menunjukkan rentang pendinginan dipercepat yang tersedia.
Nah, untuk bahan untuk proyek ini akan digulung sebagai plat diskrit. Hasil kantor yang dipublikasikan, uji coba sebelumnya, dan juga pekerjaan yang dilakukan oleh pihak lain menunjukkan bahwa poin kunci dalam produksi material dengan kekuatan 550 MPa yaitu adalah memasuki sistem pendinginan yang dipercepat pada suhu yang tinggi untuk mendorong pembentukan struktur mikro F per AF. Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa jika suhu masuk pendinginan dipercepat terlalu rendah, pembentukan ferrit akikular akan diganti dengan pembentukan perlit. Dan dengan demikian, kekuatan akan diturunkan. Nah, dalam kombinasi dengan suhu akhir dan laju pendinginan, ketebalan antara 3,5 kali ketebalan akhir diinginkan untuk pengkondisian austenit untuk meningkatkan kekuatan dan ketangguhan. Berdasarkan kemampuan niobium untuk menghambat rekristalisasi, kandungan Nb yang tinggi dari desain paduan ini ditambah dengan suhu akhir tinggi yang diinginkan bahwa kisaran suhu ketebalan menengah penggulungan termomekanis sekitar 950 sampai 1000 derajat Celcius. Dan ketebalan plat akhir dan suhu penggulungan akhir yang diinginkan menentukan ketebalan dan suhu antara yang sebenarnya. Berikut langkah-langkah desain proses akhir melibatkan penentuan suhu penghentian pendinginan yang dipercepat. Mungkin untuk hasil dan produksi atau waktu uji coba dan produksi pipa itu mungkinlah bisa dijelaskan selanjutnya pada rekan saya, Adrian Ferdiansa. Kepada Adrian Ferdiansa, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih, Saudara Hendy. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hasil dan produksi waktu uji coba dan produksi pipa. Waktu yang berlaku dari konferensi HTP 2003 hingga dimulainya produksi pipa kurang dari 6 bulan. Selama waktu itu, desain paduan dan proses serta uji coba produksi yang terdiri dari pelat dan pipa 200T hingga 1200T sedang berlangsung. Dalam banyak kasus, karena waktu yang singkat untuk memproduksi pipa utama, tidak semua hasil pelat atau pipa diketahui sebelum percobaan berikutnya dilakukan. Namun, dengan dukungan teknis dari CBMM dan dukungan produksi penting dari pemasok pelat dan pipa, uji coba 3 pelat kecil berubah menjadi proyek pipa 36.000 T dalam waktu 6 bulan. Produksi pipa dimulai sesuai jadwal dengan hanya masalah kecil yang harus diselesaikan. Produksi pelat, ada 4 ketebalan pelat berbeda yang dihasilkan mulai dari 9,8 hingga 16,9 mm dengan mayoritas pada 11,8 mm. Jumlah total lintasan bergulir yang dijadwalkan oleh sistem otomasi pabrik biasanya 15-17, di mana 5 diantaranya adalah lintasan akhir. Temperatur antara awal dan akhir yang lebih tinggi dari biasanya dimulai dari 70 sampai dengan 100 derajat Celcius dan akibatnya waktu penahanan antara yang pendek menentukan penggulungan pelat tunggal. Namun, suhu yang lebih tinggi yang sama dan waktu penahanan antara yang lebih pendek ini menghasilkan kesetaraan produktivitas dengan skema rolling slab ganda. Selain itu, suhu yang lebih tinggi memiliki efek positif dalam menurunkan beban pabrik dan meminimalkan masalah bentuk dibanding dengan yang diamati dengan desain panduan berbasis API X80F per garing AF tradisional. Masalah kecil dengan bentuk pelat setelah pendinginan yang dipercepat jika ditemui, tapi diperbaiki dengan kombinasi sedikit modifikasi pada suhu penghentian pendinginan dan pengamanan operator. Modifikasi suhu pendinginan stop berada dalam kisaran yang terbukti memiliki efek yang dapat diabaikan pada kekuatan. Next. Produksi pipa. Pipa diproduksi di pabrik pipa UOE. Percobaan pengelasan dilakukan selama periode percobaan awal untuk menentukan kombinasi bahan las yang tersedia secara komersial optimal untuk memenuhi sifat logam las jahitan panjang yang diperlukan 55 -7 derajat Celcius. Operasi pabrik pipa pribadi menemukan desain paduan HTP mudah digunakan dalam pembuatan pipa dan hanya masalah kecil yang dialami selama produksi pipa. Bahkan persentase non-prime keseluruhan pada proyek ini adalah salah satu yang tercatat terendah.
Selain itu, produktivitas pipa 15-20% lebih baik dari aslinya ramalan cuaca. Berikut merupakan tabel nilai well wild chemistry. Bisa dilihat pada tabel 3 well wild chemistry. Oke, next. Hasil plat dan pipa. Desain paduan HTP ketika diproses pada suhu yang benar mengembangkan karakteristik kurva tegangan regangan luluh kontinu dari mikrostruktur F per AF. Bisa dilihat pada gambar kurva karakteristik tegangan regangan luluh. Ini adalah proyek pipeline API X80 pertama yang dipasang di Amerika Serikat. Selain itu, ini adalah proyek API X80 komersial pertama di Amerika Utara yang menggunakan desain paduan HTP dengan sekitar 34.500 T pipa utama yang diproduksi. Proyek ini menunjukkan bahwa satu, desain paduan HTP dapat berhasil menghasilkan semua aspek persyaratan pipa transmisi API X80 ketangguhan tinggi. 2. Desain paduan HTP menghasilkan struktur mikroferrit asikular. 3. Struktur mikroferrit asikular ferrit yang dihasilkan bekerja mengeras. Selama pembuatan pipa menghasilkan hasil yang seragam dan kekuatan tarik meningkat. Yang keempat, tingkat NB yang tinggi dari desain paduan ini berhasil menghambat rekristalisasi pada kisaran suhu 815 sampai dengan 1000 derajat Celcius. Hal ini terbukti dengan kombinasi karakteristik kekuatan tinggi dan ketangguhan suhu rendah tinggi yang menunjukkan pembentukan ukuran butir halus. 5. Laju pendinginan lebih dari 15 derajat Celcius per detik diperlukan untuk menghasilkan struktur mikroferrit akikular yang diinginkan. Next. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Adlan. Mungkin inilah pemaparan dari kelompok 10. Bila banyak salah, kami minta maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.